Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 18 Mei 2022, hari biasa dalam Pekan Paskah yang kelima. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 15, ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus kita yakini sebagai pokok anggur, Bapa yang menjadi pengusahanya, dan kitalah ranting-rantingnya. Sebagai ranting kita menimba sari kehidupan dari pokok itu. Pokok anggur dengan setia mengalirkan sari kehidupan itu ke ranting-rantingnya sehingga berkembang dan daun-daunnya menghijau. Hidup iman kita juga akan selalu subur dan mekar apabila selalu mengambil sarinya dari Tuhan Sang Pokok Anggur itu. Dari Dia kita menerima energi kehidupan, menerima daya untuk tumbuh dan menghasilkan buah-buah segar kehidupan. Karena itu, hidup menjadi sebuah upaya untuk selalu bercokol pada Tuhan sebagai pokok anggur. Karena tanpa Dia, kita akan menjadi ranting-ranting yang lemah, tak berdaya, dan tak bakal menghasilkan buah-buah kehidupan. Kemudian, saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengundang kita untuk tinggal di dalam Dia, dan Dia tinggal di dalam kita. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Bila kita tinggal dalam Yesus, maka kita akan menghasilkan buah yang melimpah. Luar biasa ajakan Yesus ini. Ia menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur dan kita ini ranting-rantingnya. Ranting memang tidak bisa berbuah jika terlepas dari pokoknya. Namun pokok anggur hanya akan menghasilkan buah melalui ranting-rantingnya dan bukan pada pokoknya sendiri. Inilah yang luar biasa. Yesus membiarkan kita mengalami buah yang berlimpah melalui diri kita yang lemah, rapuh, ringkih, dan berdosa ini. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga menegaskan bahwa bila kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita, apapun yang kita minta kepada Bapa pasti akan diberikan dan dikabulkan kepada kita. Kunci utamanya adalah iman dan harapan. Dengan iman dan harapan yang kita bangun dalam diri Yesus sendiri, maka Allah akan menghasilkan buah berlimpah melalui diri dan hidup kita. Sebagai orang Kristiani, saudara-saudara yang terkasih, Kristuslah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya yang diharapkan mampu berbuah manis dan melimpah. Namun buah akan dihasilkan hanya apabila kita bersatu dengan batang anggur, yaitu Yesus sendiri. Ketika ranting itu dipotong dan tidak menyatu lagi dengan pokoknya,
maka pelan-pelan ranting itu akan mati. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk berbuah. Buah akan dihasilkan kalau kita dengan cara tertentu bersatu dengan Yesus sendiri. Tanpa persatuan dengan Kristus, tanpa kedekatan dalam relasi pribadi, kita akan menjadi kering dan mati. Tuhan Yesus adalah kekuatan yang memungkinkan kita berani dan kuat di tengah kelemahan. Yesus yang sama juga yang menghidupkan dan menyelamatkan saat kita mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, sebab Engkau berkenan mengundang aku untuk tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam aku, semoga kesatuan yang erat dan mesra ini menghasilkan buah yang baik dalam kehidupanku, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.